Jadi saudara-saudara tak perlu khawatir. Ajaran-ajaran agama yang kita terima dari ulama-ulama dulu itu dalilnya kuat-kuat. Karena kita ini benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun ada dalil-dalil yang disesatkan oleh mereka itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Ajaran kita disesatkan. Mengapa? Mereka tak tahu dalil. Kita ini dalilnya kuat, gak perlu khawatir. Orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah itu diancam masuk neraka. Kalau ahlus sunnah wal jamaah dijanjikan masuk surga. Apakah orang-orang di luar ahlus sunnah bisa masuk surga? Bisa, boleh. Pertama, mungkin punya anak soleh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Anaknya rajin mendoakan. Tapi biasanya orang Wahabi anaknya Wahabi pula, jadi tak soleh anaknya. Mungkin. Atau mungkin setelah lama di neraka baru masuk surga. Karena dalam hadis-hadis macam Khawarij, Wahabi ini kan Khawarij. Rasulullah SAW bersabda, Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu akan menjadi anjing-anjing di neraka. Maksudnya apa? Orang Khawarij ini dimasukkan neraka dan bentuk badannya dirubah oleh Allah menjadi macam anjing. Jadi azabnya 2 kali. Sudah masuk neraka, sudah tak berupa orang tapi berupa anjing. Memang diancam. Jadi begitu. Ya mungkin setelah masuk neraka baru masuk surga itu. Kecuali kalau punya amal soleh atau punya anak soleh. Karenanya kalau punya anak jangan dimasukkan ke sekolah Wahabi. Karena kalau anak ini masuk sekolah Wahabi nanti jadi anak durhaka pada orang tua. Kalau waktunya belajar di tempat ahlus sunnah wal jamaah. Agar nanti jadi anak berbakti pada orang tua. Jadi begitu. Kalau yang ada sekarang ya, memang ahlus sunnah wal jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Yang sekarang berkembang di dunia Islam selain Asy'ariyah Maturidiyah, itu ada Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah. Pusatnya di Iran, di Parsi. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu ada aliran Ibadiyah yang ada di kerajaan Oman. Di kerajaan Oman ya, 2 tahun yang silam atau 3 tahun sultannya meninggal, Sultan Qaboos. Nah ini akidahnya akidah Ibadiyah. Ibadiyah ini bagian dari golongan Khawarij, cawangan dari Khawarij. Lalu ada Syiah Zaidiyah di Yaman. Syiah Zaidiyah ini juga bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang ada sekarang. Kemudian ada Syiah Ismailiyah di Syam, di Syria. Syiah Ismailiyah ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan oleh para ulama dianggap firqah atau golongan yang keluar dari Islam. Ini Syiah Ismailiyah. Kemudian ada Wahabi. Wahabi ini jelas bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang ada sekarang. Lalu ada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena di kitab-kitabnya memang mengambil akidah Mu'tazilah. Ini mazhab-mazhab yang sekarang lagi berkembang di dunia, di dalam Islam. Ya memang Asy'ariyah Maturidiyah ini yang ahlus sunnah wal jamaah. Yang lain memang bukan. Kalau di Indonesia, Malaysia, fahaman di luar ahlus sunnah yang berkembang ada 4. Wahabi ini di Indonesia, di Malaysia sama-sama ada. Kemudian 2 Syiah. Syiah ini sama-sama ada. Kalau di Malaysia ya di KL, di Selangor, kemudian di Johor. Entah daerah lain ada apa enggak. Lalu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir Indonesia, Malaysia ini ada. Kemudian liberalisme, pluralisme. Ini yang ada, dan ada tokoh-tokohnya, ada ustadz-ustadznya.
Kalau aliran-aliran sesat yang lain walaupun ramai tapi mereka tak punya ulama dan berkembangnya senyap-senyap, diam-diam. 2016 atau 15 Jabatan Agama Johor bagi tahu aliran sesat di kerajaan Johor itu 145. Kalau Pahang ini entah ada berapa, karena Pahang lebih luas kerajaannya, lebih ramai orangnya. Kalau lebih ramai macam lebih banyak yang nakal-nakal itu. Tapi ada lah. Jadi begitu. Jadi memang Wahabi ini berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka di mana-mana ada ciri-cirinya. Apa perbezaannya? Kalau secara asas, perbezaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau di dalam akidah di Indonesia, Malaysia mengikuti mazhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Konsep yang diajarkan itu sifat wajib 20 bagi Allah, yaitu wujud, qidam, baqa. Kalau Wahabi ini tak mau sama Imam Asy'ari. Dan mereka akidahnya bukan sifat 20, tapi mereka akidahnya tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini Wahabi. Ini kalau secara akidah. Kemudian dari tauhid 3 Wahabi ini, dari tauhid rububiyah uluhiyah, Wahabi beza lagi dengan kita. Bezanya apa? Kalau kita senang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah, apalagi orang-orang yang mengikuti tarekat. Kalau Wahabi, orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah itu dianggap syirik. Jadi kita ini disyirikkan oleh Wahabi. Ini perbezaannya lagi. Nah, itu secara akidah. Kemudian secara amaliyah, secara ibadah juga beza dengan kita. Kita di Indonesia, Malaysia ini ibadahnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau Wahabi ibadahnya tidak ikut mazhab. Karenanya Wahabi ini kalau sholat tak baca usolli, tak ada usolli, langsung Allahu Akbar, entah niat apa enggak itu. Pokoknya Allahu Akbar, tak ada usollinya. Lalu begitu baca surat Fatihah, mereka di Indonesia biasanya tak baca basmalah. Mereka langsung baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada basmalahnya. Kalau kita baca basmalah. Mengapa baca basmalah? Karena di Al-Quran ada. Kita dalilnya Al-Quran dan hadis.